kita akan membahas tentang dua sisi meja negosiasi. Pendahuluan. Farrell ada seorang pengusaha muda yang sedang merintis bisnisnya makanan sehat. Suatu hari ia dihadapkan pada tantangan sangat besar bernegosiasi dengan supplier bahan baku yang terkenal sulit memberikan diskon. Farrell tahu bahwa keberhasilan negosiasi ini akan menentukan keberlanjutan bisnisnya. Persiapan adalah segalanya dalam negosiasi. Farrell memulai dengan melakukan riset dalam tentang supplier tersebut. Ia mempelajari pola bisnisnya, mereka, harga pasarnya, hingga kompetitor yang harus dihadapi, harga pasar hingga kompetitor lain. Ia juga menyusun rencana cadangan jika negosiasi tidak berjalan mulus. Jika aku ingin menang, aku harus memahami kebutuhan mereka juga, pikir si Farrell nih. Ia kemudian membuat daftar argumen yang memperlihatkan keuntungan bekerja sama dengan bisnisnya. Bab 2. Memahami persepsi lawan. Suatu hari negosiasi tiba. Farrell bertemu dengan Pak Herman, manajer supplier yang berpengalaman. Farrell tidak langsung meminta potongan harga. Sebaliknya, ia membuka percakapan dengan pertanyaan santai. Pak Herman, bagaimana tren bahan baku tahun ini? Pak Herman menjawab dengan antusias. Kita memang menghadapi kenaikan harga, tapi permintaan juga sedang tinggi. Farrell menyadari hal bahwa Pak Herman fokus pada kestabilan bisnisnya. Ini tengah persaingan. Ia kemudian menyesuaikan strategi, menawar kerjasama jangka panjang untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Menemukan titik tengah, Farrell mempresentasikan data yang menunjukkan bagaimana kerja sama tersebut dapat menguntungkan kedua belah pihak. Ia berkata, jika kita bisa mendapatkan harga yang lebih kompetitif, saya bisa memesan dalam volume yang sangat lebih besar. Itu artinya lebih banyak keuntungan untuk kita berdua. Pak Herman terlihat berpikir sejenak. Ia menjawab, kami bisa mempertimbangkan diskon, tapi hanya jika untuk menyetujui kontrak minimal 6 bulan. Farrell yang telah mempersiapkan diri untuk skenario ini menjawab dengan tenang. Itu bisa kami lakukan asal ada fleksibilitas dalam pembayaran. Bagaimana jika kami membayar dalam 2 tahap? Menutup dengan elegan. Setelah diskusi panjang, mereka pun mencapai kesepakatan. Farrell berhasil mendapatkan harga yang lebih baik, sementara Pak Herman mendapatkan komitmen jangka panjang dan klien baru. Sebelum meninggalkan ruangan, Farrell berkata, terima kasih atas waktu kepercayaan Anda. Pak Herman, saya yakin kerjasama ini akan membawa keuntungan bagi kita berdua. Pak Herman sudah menjawab tangan. Farrell, sama-sama. Farrell adalah negosiator sangat cerdas. Semoga sukses untuk bisnis Anda. Penutupnya, melalui pengalaman ini, Farrell bahwa negosiasi bukan hanya tentang mendapatkan apa yang diinginkan, tapi juga tentang memahami kebutuhan pihak lain dan menciptakan solusi yang saling menguntungkan. Pesan moral dari cerita ini, negosiasi yang sukses membutuhkan persiapan yang matang, membutuhkan empati, kemampuan untuk beradaptasi di atas meja negosiasi. Kemenangan sejati adalah ketika kedua pihak saling menguntungkan.